Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Shalom alaikum Besem Yesua Hamasya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Oke, sebentar ya teman-teman. Happy New Year everybody. Oke, sebentar. Ini handphone agak nge-lag juga ya. Sebentar, udah lama kita nggak live ya. Ya, shalom alaikum Besem Yesua Masya. Waalaikumsalam. Di akun utama kita baru bisa live besok ya teman-teman ya. Ini akun kita yang kedua. Ya, jadi belum bisa. Sebentar, kita tunggu aja dulu. Oke, sebentar ya. Belum bisa live Kak di akun utama. Kan akun utama kita yang satu lagi kan. Ini kan yang akun kedua. Nih, makanya kan ini sepi. Kalau di sini nggak terlalu ramai. Karena kan rata-rata orang follow-nya ke akun yang satu lagi. Jadi kalau misalnya kita live di sini nggak semua tahu. Itu maksud saya. Nggak semuanya tahu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita tes dulu ya. Aku juga masih tes ini teman-teman. Sebentar ya. Oke. Rusak kacamataku nih. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru juga. Selamat bergabung yang baru bergabung, yang baru masuk. Selamat ini ya, salam kenal ya. Oke, salam kenal semuanya yang baru masuk, baru bergabung. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Karena kan masih jam segini. Malam ini biasanya ramai, ini malam ya. Kalau malam tuh biasanya ramai. Kalau kayak jam-jam segini tuh orang pada ini hanya tertentu saja. Oke. Saya coba dulu pakai ini ya teman-teman. Soalnya aku nggak bisa ini ya.
Sebentar. Thank you yang udah tap-tap layarnya ya. Shalom alaikum malaki asyar. Waalaikum shalom Kak Cieliung. Waalaikum shalom. Tes satu. Sebentar ya teman-teman. Tes satu. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Keresak ya, sebentar. Udah tes, nggak keresak lagi ya. Oke, saya nggak tahu ini yang. Jadi dia kok dua double ini ya. Sebentar. Tes 1 2. 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 Oh jelek ya. Aku memang nggak pakai ini biasanya. Satu lagi juga nggak kelihatan. Aku lupa taruh di mana. Nanti satu lagi. Selamat tahun baru juga ya. Selamat tahun baru juga. Maaf mau tanya, ini Markus 3:21 kenapa Yesus dikatakan tidak waras oleh kaum keluarganya? Bukan keluarganya yang bilang tidak waras. Baca baik-baik ayatnya ya. Katanya mau pindah ya. Udah pindah kemana Kak? Kapan saya bilang mau pindah? Ya. Tes 1 2 1 2. Udah ya. Kayak gini teman-teman, suaranya bagus. Kayak gini suaranya bagus kah? Halo? Oke, kayak gini suaranya bagus ya. Pindah kota. Enggak ada. Kapan saya bilang pindah kota teman-teman? Saya nggak pernah bilang pindah kota. Atau aku lupa kali ya? Kapan? Oke, siap. Sebentar ya. Ada pertanyaan kocak tadi. Sebenarnya ini, padahal saya tadi ini ya, mau enak-enak tahun baru gitu. Ini ada pertanyaan aneh bin ngeyel. Oke. Nih. Kita lihat ya. Nih, perhatikan ya, yang tadi nanya namanya Mas Nikabekan. Nih, di Markus 3, kamu langsung baca 21 lalu tarik tarik kesimpulan. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Kata mereka di sini bukan keluarganya, makanya baca ke belakangnya. Jangan langsung tarik kesimpulan di sini. Makanya saya bingung gitu loh. Apakah memang orang non-Kristen ini tidak diajarkan cara membaca yang baik? Atau memang cuma memang sudah kebiasaan, misalnya ada 10 baris, diambil baris ke-7 udah tarik kesimpulan. Ya kamu nggak bakal paham apa ayatnya tuh. Ya, kamu baca dulu dari yang pertama. Dia itu konteksnya lagi ngapain? Ya, cara baca yang benar misalnya kayak gini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, nah dengar apa? Mereka datang hendak mengambil dia. Dari mana? Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, gitu cara baca yang benar. Coba kalau kamu cuma satu baca. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, apa yang didengar keluarga dia? Mereka datang hendak mengambil dia. Emang dia ngapain? Dia di mana? Kenapa harus diambil? Nah, nggak masuk akal kan? Makanya baca satu perikop. Makanya Alkitab tidak bisa dibaca satu ayat langsung tarik kesimpulan. Ya, dia ada benang merahnya semuanya. Gitu ya. Kalau memang cara baca kitabmu seperti itu, jangan kamu samakan dengan kitab orang lain.
Semua agama memiliki standarnya masing-masing dalam cara membaca kitab sucinya. Dan kamu harus respect itu. Ya, kamu harus respect. Oke, sebentar. Satu-satu ya. Aku mau tanya, Ces. Aku mau tanya tentang pernyataan Gohan, pembina mualaf soal iman kita, Ces. Bolehkah? Boleh, Kak Indriani, silakan. Silakan Kak Indriani, boleh, boleh. Boleh dong, kenapa tidak boleh? Ya, iman kita, tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang, kan? Jadi kalau ada orang membelok-belokkan, itu sudah wajib kita yang harus meluruskannya. Itulah apologia 1 Petrus 3 ayat 15. Ya. Cuma dengar dari mulut ke mulut. Yes. Sebentar ya teman-teman. Tes 1. Tes 1. Oke, mantap. Waalaikumsalam Kak Rara. Selamat tahun baru. Oke. Gini ya. Oke. Apa pertanyaannya tadi? Kita akan jawab sama-sama. Shalom, shalom, shalom yang baru bergabung. Thank you sudah tap-tap layarnya. Shalom alaikum bismillah Yeshua Masih. Selamat tahun baru ya. Kiranya damai tahun baru ini menyertai kita sekalian, apapun latar belakang kita. Selamat tahun baru juga Kak Welly. Selamat tahun baru juga. Oke. Mana Kak ini tadi, Kak Indriani tadi? Kak Indriani. Apa tadi pertanyaannya? Silahkan Kak Indriani. Boleh ditanyakan. Shalom alaikum. Setiap agama punya tahun baru sendiri. Iya, punya tahun baru sesuai kalender yang mereka pakai. Karena ini komal-komal Kristen, ya, penonton-penontonnya Kristen, makanya saya mengucapkan selamat tahun baru, di mana ini yang dirayakan secara internasional. Gitu ya, tergantung penggunaan kalendernya. Karena secara internasional, dunia internasional menggunakan kalender Masehi, yang di mana itu adalah kalendernya orang Kristen, ya sudah, gitu. Saya rasa tidak perlu dipermasalahkan lebih besar lagi. Tahun baru kemana Bang? Nggak kemana-mana, di sini aja. Kita di sini aja, kita nggak kemana-mana. Ya, ada saatnya kita pergi kemana-mana, ada saatnya kita di sini. Ya, kita tetap belajar dan mengajar. Selamat tahun baru juga Kak Bella ya. Tuhan berkati juga. Selamat tahun baru juga. Suaranya bagus nggak teman-teman? Atau terlalu menggelegar gitu suaranya? Kecil atau ini? Kekecilan kah? Apakah kekecilan atau gimana supaya saya bisa kontrol dari? Soalnya aku dengar dari sini sih gede. Cuman biasanya kalau orang yang dengar dari handphonenya kecil gitu. Mantap ya, oke, thank you. Baik. Saya sangat senang sekali waktu ini ya, waktu saya upload video tentang perhitungan tanggal 25 Desember, ternyata lumayan banyak yang paham, gitu. Karena memang secara pribadi, memang saya nggak pernah lihat ada video yang seperti itu. Cara berhitung-hitungnya, maksud saya. Ya memang ada penjelasannya, tapi nggak ditampilkan seperti itu. Makanya saya buat video seperti itu, dan saya berharap ya melalui video kecil-kecilan itulah banyak orang Kristen terberkati, gitu. Oke, shalom, shalom juga. Bekasi hadir, selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati. Selamat tahun baru juga Kak Adventina Bain. Selamat tahun baru juga, Tuhan berkati. Iya. Nge-lag ya? Nge-lag. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Sudah nggak nge-lag? 1 Januari telah ditetapkan hari menyusui orang dewasa. Itu yang ngomong itu siapa? Hah? Itu yang ngomong itu siapa? Hari menyusui orang dewasa. Dari mana gitu loh. Aduh, ini komentarnya kadang ngaco. Menyusui orang dewasa. Orang dewasa jangan disusui lah. Kok
kok kedengarannya absurd banget gitu loh. Kayak kayak apa? Kayak apa ya? Nggak layak banget gitu loh. Didengarnya itu gimana ya? Aku dengarnya aja. Nih, ya sebentar ya. Don't try this at home. No, don't try that. Tidak direkomendasikan. Kecuali kamu mau nambah dosa ya silakan. Waalaikumsalam Kak Rupianik. Ya, selamat bergabung. Shalom, selamat Natal juga Bang Daniel Merusaha. Ya. Selamat bergabung, kiranya damai Kristus ada di tengah kita. Shalom Deko yang luar biasa. Waalaikumsalam Kak Monia, Tuhan berkati. BTW kalian lagi ngapain guys? Saya mau nanya dulu, mungkin beberapa sudah tonton dan beberapa belum menonton ya. Dari video materi yang saya upload ke YouTube kita tentang itu ya, perhitungan tanggal 25 Desember, ada yang kurang tidak? Atau cara penyampaian saya masih terlalu belibet atau gimana? Teman-teman boleh kasih masukan ke saya supaya kedepannya saya upload video lagi pengajaran supaya lebih ini, saya perbarui supaya bisa diterima. Gitu. Ada kekurangannya? Kalau lihat Bang Son kayak pengen cubit pipinya. Aduh, jangan dicubit sakit ya. Jangan dicubit dong. Saya nggak salah, jangan dicubit. Oke. Oke ya, puji Tuhan ya. Baik. Sebentar, saya ini dulu. Ada apa Yesus? Amin. Kang Dodol nih. Opo iku Kang Dodol? Aku ora mudeng iku. Opo iku Kang Dodol? Tukang dodol maksudnya. Saya nggak jualan dodol, saya jualan kaos. Kamu mau beli boleh ya. Saya nggak jual dodol. Saya nggak bisa buat dodol. Nah, tapi kalau sampean mau ini baju ya, itu ada. Terima kasih. Son, apakah semua gereja sama? Bagaimana menurut semua gereja sama dalam apa dulu? Tergantung samanya gimana ya. Kalau secara realita kita lihat apakah semua gereja sama ya tidak. Ya, tidak. Kan ada juga yang mengatasnamakan Kristen, contohnya bidat-bidat Sabelianisme, Oneness, Unitarian, Marcionisme, Mormonisme ya. Itu sebenarnya nggak layak dikatakan gereja justru. Ya, selagi saya tipikal tidak suka bahas denom sebenarnya. Mau dia Protestan, mau dia Katolik, mau dia Ortodoks, mau dia Anglikan, mau dia Advent, selagi dia menerima Tritunggal, it's okay bagi saya. Makanya saya lebih fokus membahas ke sana. Tapi kalau misalnya dia mengaku Kristen, tapi nggak percaya Yesus Tuhan, atau hanya percaya Yesus hanya ilahi saja, atau hanya percaya Yesus itu only human, nah that is heresy. Saya tidak pasti saya serang itu, ya. Kenapa? Saya selalu kasih tahu, ini kitab Alkitab yang kamu pegang ini, yang pegang bapak-bapak gereja, yang buat bapak-bapak gereja, yang pertahankan bapak-bapak gereja, Trinity. Ya. Tiba-tiba ada yang, I about Trinity, I don't believe with Trinity, Trinity is three gods. Ya, itu orang yang tidak belajar menurut saya, tidak belajar secara historis, tidak belajar ilmu agama yang baik dan benar. Apalagi bukan orang Kristen, bahas denominasi Kristen, kan itu paling lucu kita. Jadi selagi dia Tritunggal, saya nggak ada masalah ke gereja itu. Saya datangin aja semua gereja. Saya kalau ada teman saya yang ngundang saya ke gerejanya, saya tinggal Tritunggal nggak. Itu ya. Kalau dia Oneness, mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau dia Oneness, saya nggak akan masuk gereja itu, mohon maaf. Tapi kalau dia Tritunggal, mau dia gereja kesukuan, mau dia gereja modern, mau dia gereja apa, is oke. Saya akan datang dan saya sangat senang sekali. Gitu. Happy New Year juga, Bang Roci. Kakak aja. Saya lihat live seperti ini justru pengen belajar benar. Amin. Terima kasih Kak Monia. Kita sama-sama belajar. Apa latar belakangnya Anda berapologet, bro? Karena saya lihat gini ya, minimnya kalau ini dari perspektif saya lihat sendiri ya, minimnya anak muda yang berapologet di Kristen. Karena bagi saya gini, kalau misalnya anak mudanya aja sudah tidak peduli dengan imannya sendiri, bagaimana ke depannya iman ini, gitu loh. Dan itu adalah kewajiban seorang Kristen. Makanya saya selalu kasih tahu sama teman-teman, apologet itu bukan hanya saya, Pak Erben, Bu Sofi, Bang CP, Eli, ya bukan. Kita semua apologet. Kalau kamu sudah masuk ke dalam iman Kristen, kamu sudah mengaku kamu orang Kristen, kamu itu seorang apologet. Karena itu tanggung jawab imanmu. 1 Petrus 3 ayat 15. Coba kita baca nih. Nih, kita akan baca 1 Petrus 3 ayat 15. Apakah itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu?
Ya, apakah dari kalangan imam atau apa, kita baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 15. Teman-teman boleh baca di situ. Demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah, lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ini tidak diperuntukkan hanya untuk para rasul. Ini bukan hanya diperuntukkan kepada imam, pendeta, romo, tidak, untuk kita semua. Tapi kalau kamu nggak bisa jawab misalnya tuduhan mereka, ya jangan sok-sok jawab. Berikanlah hak jawab itu kepada orang Kristen atau rekan-rekan kamu yang paham. Itulah mengapa kita sesama apologet saling membangun, saling mengajar. Setiap apologet itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sama seperti kamu dan saya di sini. Gak ada yang lebih spesial. Saya lebih spesial, kamu lebih spesial. Nggak ada. Kita sama di mata Tuhan. Makanya saya nggak mau bilang saya mau mengajar, kita sama-sama belajar. Saya selalu bilang kita sama-sama belajar. Karena saya juga masih belajar. Bukan saya sok menggurui. Setidaknya apa yang saya tahu itu bisa saya bagikan. Makanya saya selalu bilang kalau teman-teman dengar saya ngomong jangan percaya. Langsung cek and recheck. Anggaplah saya seorang pendusta yang sedang ngomong. Di mana omongan saya teman-teman bisa cek sendiri. Gitu loh. Sama kalau teman-teman misalnya gini ya. Kalau saya live ngomong gini, saya baca komentar satu-satu ya. Waalaikumsalam, selamat tahun baru juga ya, Mei. Gini, ketika saya ngomong seperti ini menjelaskan teman-teman, misalnya ada bahas sesuatu, something lah, misalnya bawa materi dari Komal sebelah, bahasnya di bawah. Saya baca itu, ada yang saya baru tahu, saya catat. Jujur saya nggak bohong, saya nggak nutup-nutupi. Beberapa ada materi yang teman-teman bahas di bawah, saya nggak tahu. Nah setelah saya cari-cari, saya baru tahu. Ya, saya baru tahu. Kayak kemarin ada papirus Pelimpes MSS 107. Itu saya nggak tahu selama ini. Ini baru tadi malam saya tahu, dan saya tahu dari screenshot yang teman-teman di bawah. Ya, artinya apa yang teman-teman punya ya share ke saya. Apa yang saya kasih, yang saya punya saya share ke teman-teman. Makanya moto saya ya kita belajar bersama-sama. Bukan artinya kita hebat banget, enggak. No, tidak. Ya, tidak. Sama, kita semua setara kok. Gitu ya. Baik. Tiap hari saya baca Bible, gak masalah. Kamu mau tiap hari kah? Kamu mau makan Bible pun gak masalah, Bang Iqbal. Ya. Gak ada yang melarang kamu baca Bible, gak ada yang melarang kamu mau ngapain, terserah. Bible kamu, ya. Tapi kalau kamu memang tujuannya hanya ingin mencari kesalahan, nah itu yang salah. Gitu. Terima kasih kembali. Bang Purba atau Kak Purba ya. Penebusan dosa, ya. Iya dia belajar gitu. Oke, sebentar. Ave Christus Rex, ya. Jesus of the King of the King. Amen. Bocah. Mungkin muka saya baby face kali ya. Orang bilang bocah. Muka saya baby face ya. Ya, usia saya usia yang sudah cukup menikah loh. Ya, bocah. Ya ini bocah yang kamu benci. Kalau kamu aja kepanasan lihat saya yang bocah-bocah, apalagi yang sudah, kalau saya sudah tua kan gitu. Ya, saya masih bocah aja kamu udah kepanasan, apalagi saya udah tua kan gitu. Haleluya ya. Haleluya. Ya, saya senang semakin banyak. Kalau ada orang makin benci dengan penjelasan pemaparan saya tentang Kristus, justru saya makin senang. Artinya apa yang saya sampaikan benar. Tapi kalau semua orang satu dunia menerima apa yang saya terima, justru saya curiga. Apakah pengajaran saya ini sangat-sangat duniawi sekali? Karena pemberitaan tentang Kristus itu bukan hal duniawi. Ya, pemberitaan tentang Injil itu bukan hal yang duniawi. Jadi kalau kamu ditolak oleh dunia, mantap sekali. Artinya yang kau bawa itu adalah kabar sukacita dari sorgawi. Tapi kalau duniawi ya, semuanya dunia menerima pengajaranmu, artinya yang kau bawa itu duniawi. Makanya Kristus berkata apa? Ingatlah sebelum dunia membenci engkau, dunia lebih dulu membenci aku. Jadi kalau kamu benci sama saya, terima kasih. Berarti Injil yang saya bawa ini beneran terjadi. Nah, itu tuh. Ya, terima kasih yang sudah kepanasan ya. Tanpa kamu sadari, kamu menghabiskan kuotamu untuk menonton saya di sini.
Ya, itu just ini. Jangan terlalu dibawa serius. Oke, bahas penebusan dosa. Penebusan dosa di dalam iman Kristen seperti apa? Itulah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, Mesiasnya kita. Ingat ya, manusia mati itu karena dosa. Makanya di Alkitab dikatakan upah dosa ialah maut. Di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan segala hewan melata yang ada di muka bumi. Artinya manusia diciptakan untuk berkuasa, bukan untuk mati. Oke? Kapan pertama kali manusia itu nanti mengenal yang namanya maut? Ya, itu maut, kata maut. Kalau teman-teman baca, misalnya nih, jadi Allah itu tidak menciptakan kematian. Ya, Allah tidak menciptakan kematian. Kita baca nanti di Kejadian 2 ayat 17. Itulah ayat Alkitab yang pertama kali menulis kata maut, mengatakan kata maut. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Artinya kita diberikan otoritas oleh Elohim, ya, untuk berkuasa atas bumi, laut, dan air, tetapi dengan satu syarat, yang di tengah ini jangan kamu pegang. Ya, syaratnya cuma satu, jangan dipegang. Kalau kamu pegang, kamu akan mati. Inilah pertama kali ada kata mati. Tapi manusia itu diberi free will, kehendak bebas. Kehendak bebas itu apa? Kehendak kamu mau A atau mau B. Kehendak A itu kamu ikuti perintah Allah, jangan pegang ini. Kehendak B, kamu terserah kamu mau apa, itu kehendak bebas. Artinya kamu bebas lah, namanya juga kehendak bebas. Ternyata free will-nya manusia, ya, free will-nya manusia dipakai untuk membangkang terhadap Allah. Makanya dalam bahasa Yunani dosa itu dipakai kata hamartia. Hamartia itu apa artinya? Hamartia artinya salah target, salah sasaran. Artinya kita sudah disasarkan nih, ke sini nih tujuan kamu harusnya manusia ini tadi untuk berkuasa menurut Kejadian 1 ayat 26, ya. Tetapi sasarannya salah, itulah yang disebut hamartia, itulah yang disebut dosa. Ya, itu yang disebut dosa. Maka pada saat itu jugalah konsekuensinya kematian itu masuk ke dalam tubuh manusia. Makanya dikatakan oleh sebab satu orang maut masuk ke dalam tubuh manusia, dan keselamatannya juga melalui satu orang, yaitu siapa? Yesus. Saya selalu katakan kalau sebuah perusahaan handphone sebelum dia mencetak lebih banyak handphone, dia akan buat yang namanya prototipenya, satu handphone dulu. Maka nanti cetakannya akan mengikuti prototipe yang ini, yang A. Ya kan? Kalau prototipenya rusak, mau dia handphone, mau dia mobil, mau dia motor, pasti cetakan selanjutnya itu rusak karena prototipenya rusak. Karena prototipe inilah yang diikuti. Sama seperti manusia, karena manusia awal Adam dan Hawa sudah berdosa, maka kita juga berdosa. Dosa itu apa? Maut, mati. Awalnya manusia nggak kenal mati. Nggak ada manusia kenal mati karena Allah tidak menciptakan manusia untuk mati. Ya, nah maka untuk memulihkan kodrat manusia ini tadi, maka untuk memulihkan handphone ini tadi harus ada prototipe yang kedua yang sempurna. Ya, sama seperti manusia tadi, makanya ada Adam yang kedua. That's why Jesus called Adam yang kedua. Itu mengapa Yesus disebut manusia yang kedua. Makanya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Makanya siapa yang menolak Yesus, maut. Ya, kan ada dua prototipe, Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Kalau kamu ikut Adam yang pertama aja nggak selamat, gimana kamu mau selamat? Maka harus ikut Adam yang kedua. That's why Allah Bapa mengutus firman-Nya dalam rupa manusia, namanya Yesus, gelarnya Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena manusia awalnya diberi hidup yang kekal, rusak karena kehendaknya sendiri, maka Allah ingin memulihkan kodratmu dan kodrat saya. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Jadi penebusannya bagaimana? Melalui anak domba Allah. Ya, melalui anak domba Allah. Itu mengapa Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus dari kejauhan dia mengatakan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa-dosa manusia. Ya.
Dosa yang dimaksud di sini artinya bukan saya pukul kamu, atau orang tua saya di masa lalu pernah memukul tetangga misalnya, berdosa, lalu dosa ayah saya turun ke saya. Bukan itu dosa. Ya, dosa itu di sini konteksnya maut. Ya, makanya Yesus berkata, Ana al-hayat, akulah kehidupan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Jadi konteks dosa di sini, penebusan dosa di sini artinya menebus manusia dari alam maut. Tapi kalau kamu menolak Yesus, ya kamu di maut teruslah di alam maut sana. Makanya saya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan saya. Nah, itu maknanya, ya, penebusan dosa. Jadi apakah keselamatan di dalam iman Kristen itu jelas? Sangat jelas sekali. Ya, tapi boleh nggak seorang Kristen itu langsung menyembah ke Bapa? Nggak bisa. Karena ketika dia mengutus firman-Nya yang disebut anak tunggalnya di dalam Yohanes 1 ayat 14 dan ayat 18, ya, itu adalah hal yang esensi. Yohanes 3 ayat 16 kita baca. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapa ini mengaruniakan anaknya yang tunggal justru karena dia besar kasihnya akan dunia ini. Ya, karena besarnya, bukan karena Allah malas turun ke dunia ini, maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Enggak dikatakan seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan. Artinya anaknya dikaruniakan karena cinta kasih Allah. Itu mengapa Kristen itu terkenal dengan cinta kasihnya. Sebab Allah itu kasih, maka kamu yang jadi orang Kristen juga harus jadi kasih. That's why Christian is love. Ya, itu mengapa orang Kristen dikatakan agama kasih, love. Kamu harus cinta sama siapapun sebagaimana Kristus mencintai orang Yahudi dan non-Yahudi. Semua tanpa lihat pandang bulu. Mau dia agama apa, mau dia latar belakang apa. Ya, itu yang disebut kasih. Ya, itu maksud dari penebusan dosa tadi ya. Any question? Baik. Debat aja daripada ceramah. Ngapain debat? Agama saya bukan agama tukang debat kayak agama yang baru datang di abad ke-7 itu, enggak. Agama saya nggak perlu diperdebatkan. Agama saya itu untuk diimani, bukan untuk diperdebatkan. Kalau Anda mengaku agama yang sempurna tapi untuk diperdebatkan, itu bukan iman yang benar. Ya, masa agama diperdebatkan? Gitu. Tapi kalau kamu membawa sebuah statement yang kamu tidak bisa pertanggungjawabkan tetapi memfitnahnya kepada iman Kristen, itu adalah tanggung jawab saya untuk meluruskan. 1 Petrus 3 ayat 15. Itulah dasar kata apologet. Gitu, ya. Iman kok diperdebatkan? Janganlah. Gitu. Baik. Kasihan wajah Islam agama Kristen. Oh, wajah saya Islam. Wajah saya Islam. Coba mana tadi? Coba sebentar ada komentar apa ini? Nih. Kasihan wajah Islam agamanya Kristen. Saya baru tahu wajah itu punya agama. Masa wajah saya punya agama itu jempol sampean iku piye? Harus saya pakai topi Santa Claus supaya saya nggak kelihatan seperti itu kah? Bisa pakai nih. Supaya jangan ada mikir, nih aja kok wajah kok punya agama. Bahaya nih saudara, bahaya ya. Dari wajah pun kamu sudah bisa mengatakan, oh ini imannya seperti ini ya. Ya mulai hari ini jangan panggil saya lagi itu ya. Ini saya pakai nih. Ini kurang oten apa lagi? Ini sungguh terlalu oten ya. Kalau kamu ngomong nanti sama orang Jepang, itu datang sama orang Jepang, woi wajahmu wajah penyembah dewa matahari misalnya, Amaterasu, kan enggak gitu. Wajah kok punya agama, ngaco. Ya jangan seperti itu cara pikirnya lah. Wajah kok punya agama. Baik. Kasihan doktrin dari lahir setelah dewasa tidak memakai akal sehat. Dan justru karena saya memakai akal sehat saya tetap beriman Kristen. Ya. Saya kasih tahu sama kamu, di doktrin dari kecil, yang namanya agama kamu perlu belajar. Saya nggak tahu kamu belajar atau enggak. Kamu harus tahu pertama apa itu doktrin.
Kalau kamu mengatakan saya didoktrin, sama kamu juga didoktrin seperti saya. Ya. Jadi jangan bilang saya didoktrin, kamu juga didoktrin. Yang namanya agama itu tidak lepas dari konteks doktrin, dogma. Tidak ada agama di dunia tanpa doktrin. Ya saya didoktrin ya. Saya didoktrin dan kamu didoktrin. Saya memegang doktrin Kristen, sampean memegang doktrin iman sampean. Jadi baik saya dan antum sama-sama didoktrin. Jadi harus belajar bahasa yang baik lagi lah. Oh, kasihan didoktrin dari kecil. Justru karena saya didoktrin, saya Kristen. Sama seperti kamu juga didoktrin, makanya kamu Islam. Gimana sih? Ada-ada aja. Tapi saya bingung ya teman-teman. Seberapa kali pun saya katakan, saya buka Komal Live ini sebenarnya for Christian ya, untuk orang Kristen. Ini Komal Kristen, saya Kristen. Yang nonton bukan orang Kristen. Ini Komal Kristen kok yang komentar bukan Kristen. Lucu ini. Oke. Apa? Kita akan baca satu-satu. Sebentar ya, kita akan ini. Lucu ya komentar-komentarnya. Kakak bahas Alkitab dong. Iya, kita bahas Alkitab ya. Nih, kita bahas Alkitab, bahas kekristenan. All about Christianity kita akan bahas di sini. Apakah sejarah, bahasa asli Alkitab, pokoknya all about Christian kita akan bahas di sini. Mau tahu tentang bapak-bapak gereja, mau tahu tentang variasi teks-teks Alkitab, mau tahu tentang penggunaan bahasa di dalam Alkitab, kita semua baca di sini. Ya, gitu ya. Ada murid Juma, adik murid Juma, adik murid Juma atau ada murid Juma? Saya bukan murid Juma. Baik. Shalom, waalaikumsalam, Bang Ezra Jonathan. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru. Mereka masuk ke Komal Kristen karena ajaran mereka nggak benar. Iya, sebentar ya. Ada murid Juma. Oh, biarkan, terserah. Mau dia ada muridnya. Karena kita kan nggak bahas iman mereka. Berarti mereka sangat tertarik dengan iman kita. Ya, di mana mereka buka Komal bahas iman kita buka Komal pun mereka nonton karena suka bahas iman kita. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau saya buka Komal, saya bahas iman saya, mereka juga buka Komal bahas iman saya. Jadi ujung-ujungnya mau saya dan mereka yang buka Komal sama-sama bahas iman saya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya? Ngerti maksud saya kan? Sebentar ya. Sebentar. Ini saya akan chat di sini. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Baik. Semangat bersaksi Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Kak Ali Al-Hadar ya. Syukran ya Habibi. Siapa bapaknya Paulus? Nggak tahu saya, karena iman saya bukan Paulus sentris. Imannya orang Kristen itu adalah Kristus sentris. Sama seperti nanti saya tanya siapa tetangganya Nabi Muhammad, ya kan? Ya. Lalu apa saja makanan-makanan yang sering dimasak sama tetangganya Nabi Muhammad? Ya. Gak ada esensinya. Kamu tahu sama tidak tahu pun gak ada esensinya. Gak ada itu esensi keselamatannya. Kamu tahu pun gak selamat kau. Kau tidak tahu pun kau juga tidak menjamin keselamatanmu masuk surga atau tidak. Dominus nobiscum. Selamat Yesus Kristus ya. Salve. Shalom alaikum bisem Yeshua HaMashiach. Ya, salam kasih Kristus kepada kita semuanya. Baik. Son, tolong sering live dong. Oke. Karena saya baru sembuh, Kak Fatur, makanya jarang live. Dan akun saya yang satu lagi baru bisa besok. Jadi kita besok live-nya pakai akun yang itu ya, akun yang satu lagi, akun utama kita. Oke, sebentar ya, ada chatting saya ini. Oke. Shalom, waalaikumsalam. Amin. Jaga diri Bang, nanti dibilang monolog. Ya, justru memang saya monolog, karena saya mengajar. Ya. Karena kan saya ada materi yang saya ingin sharing. Saya mengajar.
dan saling belajar, sama-sama belajar. Ya, kita nggak bahas iman mereka, kan mereka yang bahas iman kita. Saya nggak ada urusan sama iman mereka, karena bagi saya iman mereka itu tidak menarik sama sekali. Oke, ngedrabus omon-omon saja. Yo, ini komal-komal saya kok. Ngedabrus ya iya dong, komal-komal saya ngedabrus tuh. Coba kamu perhatikan, saya ngedabrus aja yang nonton 200-an. Lo kamu coba buka komal ngedabrus, bahas imanmu apakah mana kita bandingkan iman saya yang menarik atau imanmu yang menarik? Kita lihat penontonnya. Nah, maka saya katakan mau kamu buka komal pun ujung-ujungnya bahas iman saya, ya kan? Kamu buka ke komal yang lain, orang non Kristen bahas iman Kristen. Yang mending langsung ke komalnya orang Kristen, yang langsung murni gitu loh. Sama kayak kalau kamu mau minum, ya minum air, minumlah yang murni. Jangan minum becek itu loh. Jangan minum air yang ada di selokan. Minumlah dari mata airnya. Makanya kalau bahas iman juga sama. Kalau mau bahas iman Kristen, ya ngomong sama orang Kristen. Jangan ngomong sama orang Islam, jangan ngomong sama orang Hindu, jangan ngomong sama orang Buddha. Ya, kan ngaco itu namanya. Oke ya. Wa alaika shalom. Ya. Jangan gitu. Baik. Kita bahas apa ya yang paling baru ya? Yang paling baru. Coba teman-teman request saja. Supaya saya tahu teman-teman maunya apa gitu. Kan harus disesuaikan sama keinginan penonton dong. Ya. Selamat tahun baru juga Bang Heru. Heru di Tola. Bang Tola. Pak Heru ya, selamat tahun baru juga. Baik. Baik ya. Manusia kalau disembah, iya. Saya sembah manusia pun tidak menguras isi dompetmu kan. Ya, oke lah, nggak masalah. Kamu mau bilang saya sembah manusia, saya menyembah manusia pun bukan berasmu yang kumakan, nggak masalah. Nggak ada hubungan sama kamu dan keluargamu. Ya, jadi fokus on your faith. Ya. Fokus kepada imanmu, nggak usah sok pintar sama iman orang. Baik. Masalah Bang Juma sama Tuan Logika saya nggak tahu. Tapi sejauh yang saya tahu ya, kalau untuk Bang Tuan Logika kan sudah dipanggil sama Bang Dosma untuk memberikan kesaksian di sana kan di Polda Sumut ya, kalau nggak salah ya. Kalau si Juma saya nggak tahu, saya nggak mengikuti. Biarlah mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan gitu loh. Ya namanya berani berbuat, berani bertanggung jawab dong. Ya silakan aja, silakan. Kita nggak ada urusan. Baik. Kristologi publik. Kristologi publik. It's okay, nggak ada masalah, nggak ada larangan, tidak melanggar hukum di Indonesia juga. Nggak masalah. Jadilah terang. Yes, jadilah terang sebab Yesus adalah terang. Dan orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia, kan gitu. Ya kan? Ini sangat legend banget ayatnya. Orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Makanan tanpa garam nggak berasa. Rumahmu tanpa lampu juga nggak terang gitu kan. Jadi orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia dimanapun dia berada. Mau dia ada di Indonesia, mau di Eropa, Asia, Afrika, dimanapun dia berada. Kakak topi awal tahun baru ini aja. Apa tuh? Topi barunya apa aja? Ya boleh request aja, nggak masalah. Boleh request. Bang, betul nggak singa bersin jadi singa betul nggak singa bersin jadi singa? Nggak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan singa bersin keluar singa, nggak ada. Itu adalah benar-benar apa ya? Benar-benar nggak masuk akal lah. Singa bersin keluar singa, gitu. Yesus Masiho adalah kalimatullah yang khairul makhluk. Ya betul. Dia turun dalam rupa makhluk, dalam rupa insan, betul. Bang bahas Yesus duduk di sebelah kanan Bapa selamanya. Kata kanan itu melambangkan yang baik dalam budaya Yahudi. Ya, kalau teman-teman belajar nanti bagaimana cara pandang budaya Yahudi, kanan itu melambangkan baik, kiri itu nggak baik. Ya, pada budaya Timur lah, pada umumnya budaya Timur. Nah, dan kata duduk itu menunjukkan otoritasnya sebagai penguasa, sebagai Mesias. Duduk kuasanya dia. Ya, posisinya di mana? Bukan artinya ada satu bapak-bapak, satu lagi anak-anak duduk di sebelah kanan. Tidak, itu bahasa alegoris. Ya, itu bahasa alegoris, bukan bahasa yang benar-benar. Gitu. Oke.
Halo juga Kak Heni. Masalah Nabi kawinin anak 6. Di Kristen tidak ada Nabi yang mengawini anak 6 tahun, tidak ada. Ya. Tapi kalau di iman orang lain saya tidak bisa berkomentar karena bukan iman saya. Tapi kalau di Kristen jelas. Maksudnya kembali kepada kemuliaannya ya. Bukan kembali kepada kemuliaannya. Kalau dia dikatakan kembali kepada kemuliaannya berarti dia di bawah nggak mulia dong, gitu. Bukan. Duduk di sebelah kanan itu berkuasa, kuasanya dia. Itu berbicara tentang kuasanya dia, otoritasnya dia. Kalau kita berbicara Yesus Kristus dan kata duduk itu menunjukkan kuasanya dia, menegaskan kekuasaan dia. Ya. Tapi kenapa dipakai istilah kanan? Kanan itu yang baik. Jadi kalau misalnya dia duduk di sebelah kiri Bapa, itu dalam konteks Yahudi salah, jelek ya. Narasinya jelek bagi pandangan Yahudi. Maka dipakai kanan. Artinya dia benar ya, kuasa yang ada kepada dia, kuasa yang ada di dirinya Yesus itu benar, kuasa yang benar. Gitu loh. Jadi dia tidak melanggar kaidah kebahasaan pada zaman itu gitu. Makanya kalau teman-teman lihat Bu Sofiatul ngomong, kalau kita berbicara tentang Alkitab ini misalnya dari perikop mana, dari ayat mana, kita harus lihat kacamata budaya mereka pada masa itu. Jangan kita bawa kacamata budaya kita sekarang. Karena kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Gitu kan? Kan sama seperti anak-anak Allah, Bnei Elohim ya kan? Bukan artinya Allah beranak. Nggak ada sampai hari ini orang Yahudi mengatakan Allah beranak. Sekalipun mereka dalam kitab perjanjian lama ada anak-anak Allah, Bnei Elohim. Itu hanya merujuk kepada entitas-entitas yang lain, kuasa-kuasa yang lain. Misalnya malaikat. Ya, malah. Malaikat itu disebut Bnei Elohim. Atau orang yang sangat dekat dengan Allah atau Elohim. Dekat dengan Elohim akan disebut Bnei Elohim. Bukan artinya Elohim punya anak gitu. Memang seperti itu. Jadi kita mengikuti cara pandang budayanya mereka. Makanya hal-hal seperti ini kan banyak non-Kristen nggak tahu. Dan mereka memaksakan, oh saya kan orang Indonesia. Dia memaksakan pandangannya dia sebagai orang Indonesia. Dengan kemampuan yang terbatas di dalam dirinya. Memaknai ayat itu. Oh seperti ini. Oh kok Allah punya anak ya. Kita juga nggak percaya Allah punya anak. Nggak ada orang Kristen percaya Allah punya anak. Ada satu golongan bidat sesat ya. Ada golongan satu bidat heresi yang mengatakan Allah itu beranak dan diperanakkan. Itu namanya Nasrani. Ya, Nasrani ini munculnya abad keempat dari sekte Gnotisme. Ya, contohnya nanti teman-teman bisa lihat Nasrani Mandeanisme. Ya, itu kalau di dalam data gereja mereka disebut bidat-bidat Koliridianisme. Mereka juga menyembah Bunda Maria. Jadi tritunggalnya mereka sebenarnya bukan tritunggal, triteisme. Kalau kita kan tritunggal, ya monoteis, percaya Allah yang esa. Nah, kalau mereka percaya ada 3 Allah, di mana Allah Bapa, Allah Bunda itu melakukan hubungan. Muncullah Allah anak namanya Yesus dan ketiganya ini Allah yang berkuasa di atas sorga. Yang turun ke dunia adalah anaknya, bundanya nanti naik ke sana diangkat menjadi Allah dan mereka menyembahnya. Kenapa disebut bidat ini namanya sekte Koliridianisme? Karena untuk menyembah Bunda Maria ini biasanya banyak cewek-cewek. Jadi jemaatnya biasanya cewek dan mereka banyak bawa kue kering, kue-kue kecil, nama kuenya kue koliri. Ya, nama kuenya itu kue koliri. Itulah asal usul nama sekte Koliridianisme atau dalam bahasa gampangnya sekte-sekte atau orang-orang yang mempersembahkan kue-kue kecil koliri. Dan itulah cikal bakal Nasrani, menyembah 3 Allah. Ya, dan itu sangat ditentang. Contohnya dari Yohanes dari Damaskus. Ya, itu menentang. Dan mereka ini bukan bagian dari kita, bukan Kristen. Makanya saya bingung kalau ada orang bukan Kristen mengaku Nasrani, ya, dia mengaku saya Nasrani, kami orang Kristen. Lah, kamu Kristen dari mana? Ya, kamu Kristen dari mana? Sekalipun memang banyak simpang siur misalnya, kalau untuk orang Kristen dalam bahasa Ibrani itu ada 2 kategori. Pada umumnya karena mereka juga berpandangan ya Nasrani ya Kristen, Kristennya Nasrani, makanya mereka banyak simpang siur tentang Kristen. Nasrani itu dalam bahasa Ibrani disebut Nosrim. Dalam bahasa Yunani kan kita Kristianos, dari kata Kristos artinya pengikut Kristus. Bahasa Arab orang Kristen itu nggak pernah disebut Nasrani. Coba kamu sekarang datang ke daerah-daerah Arab atau pergi ke Mesir lah, ke Mesir. Coba tanya, apakah mereka itu mengaku sebagai Nasoroh atau orang Nasrani?
bakal diketawain kamu. Nggak ada orang Kristen itu mengaku sebagai orang Nasrani. Mereka percaya dan mereka mengakui diri mereka sebagai Masihian, pengikut Al-Masih. Ya, Tuhannya Yesus Al-Masih, dari kata Al-Masihnya diambil artinya pengikut Al-Masih, jadi Arabnya Al-Masihian atau Masihian. Makanya kan pensyair dari Libanon Khalil Gibran mengatakan la ilaha illallah wa la illallah wa kun masihian. Katakanlah tidak ada ilah selain Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah, dan jadilah kamu seorang Kristen, jadilah kamu seorang Masihian. Kun Masihian, bukan kun Nasaroh. Ya, gak ada. Karena di Alkitab, walaupun sekalipun dia menggunakan bahasa Arab, dia nggak akan pakai kata Nasoroh, tapi pakai kata Masihian. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Jadi kita pakai kata Masihian ya teman-teman ya, bukan Nasrani. Gitu ya. Karena itu bidat. Mereka itu bidat. Jadi saya bingung kalau ada teman-teman Muslim yang mempermasalahkan Kristen. Padahal di Al-Quranul Karim yang dipermasalahkan Nasrani. Kita juga bingung loh. Kamu punya masalah sama Nasrani kok serangnya Kristen. Padahal Islam dan Kristen sama-sama membenci Nasrani. Jadi baik kamu maupun saya, musuh kita sama Nasrani. Loh, kok jadi kita yang kena juga? Gitu. Kalau dalam bahasa Ibrani, khususnya Kristen-Kristen di sana, kalau misalnya Yesus Kristus itu dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach, karena kita percaya dia Mesiah, ya Mesiah. Dari kata Mesiah ini nanti diambil jadi bentuk pengikut-pengikutnya menjadi Masihayim, pengikut si Mesiah. Sama seperti bahasa Arab tadi kan, Yeshua Al-Masih, dari kata Al-Masih menjadi Masihian. Sama seperti bahasa Yunani, Yesus Kristus, dari kata Kristus menjadi Kristianos, bentuknya jamak, artinya pengikut si Kristus. Nah sama nggak? Sama. Kristen juga berasal dari sana. Kristen artinya pengikut Kristus. Lah Nasrani? Coba, Nasrani dari mana? Ada yang mengatakan Nasrani itu adalah orang Kristen, Bang. Tapi dia ini khusus untuk orang-orang yang berasal dari Nazaret. Ya, misalnya dalam bahasa Yunani, Nasrani itu disebut Nazorayon, artinya orang-orang Nazaret katanya. Ya, tapi itu masih simpang siur, nggak jelas. Tapi kalau kita pakai istilah Kristen, ya Kristianos, Masihian dan Masihayim itu jelas Kristen. Ya, jadi pakai yang jelas-jelas aja. Gitu ya saudaraku. Ya, seperti itu ya saudara-saudaraku Muslim. My beloved Muslim friends. Jadi itu maksudnya. Oke. Nasrani pakai kitab apa, Bang? Dia pakai ini, dia pakai Alkitab juga, tapi ya maksudnya kalau untuk sekarangnya kita nggak tahu bentukannya gimana. Ya kemungkinan besar dari gulungan-gulungan perjanjian lama. Karena gini, Nasrani itu sektenya orang Yahudi, dia orang Yahudi awalnya. Ya, dia orang-orang Yahudi yang berpahamannya aneh. Bahkan kalau teman-teman baca nanti di dalam situsnya Profesor Rita Wahyu, bahwasannya Nasrani ini sudah ada sebelum Yesus ada. Jadi sebelum Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia, Nasrani sudah ada. Kan nggak mungkin Nasrani itu adalah pengikutnya Yesus, sedangkan Nasraninya sudah ada. Makanya ketika Rasul Paulus didakwa pun telah nyata bagi kami, dia adalah pemimpin dari sekte orang Nasrani. Apakah Rasul Paulus mengiyakan? Enggak mengiyakan dia. Dia enggak mengiyakan. Lalu ada juga narasi yang mengatakan Nasrani itu adalah untuk sebutan orang Kristen Yahudi. Sedangkan untuk Kristianos itu adalah sebutan untuk orang Kristen yang khusus non-Yahudi, yang goyim. Nah, itu ada juga narasi seperti itu. Itu juga masih simpang siur. Ya. Baik, any question guys? Baik. Saya baca satu-satu ya. Kalau kata selama-lamanya, apa dia nggak turun ke dunia lagi, bro? Kan dia akan datang untuk menghakimi manusia. Allah itu omnipresent, tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, dia tidak terbatas ruang dan waktu. Apakah ketika Yesus yang adalah firman Allah ada di berjalan-jalan di atas bumi, kita bisa mengasumsikan, oh berarti firman Allah, berarti Allah di sorga itu bisu? Enggak. Dia omnipresent. Kita juga nggak boleh lupa Allah ini omnipresent. Ya, nggak boleh lupa.
Sama seperti tahtamu ya Allah, kuasamu ya Allah untuk selama-lamanya di dalam kitab Amsal atau Mazmur, ya kan? Ya artinya memang kita pakai istilah itu untuk menegaskan ya dia ini nggak ada akhirnya, ya forever, endless, ya endless, tidak berakhir, gitu ya. Tapi kita juga harus paham dia adalah omnipresent. Sebentar ya, oke lah. Kristen itu pengikut Paulus. Ya kalau kamu bisa tunjukkan datanya, saya syahadat hari ini. Kristen itu artinya pengikut Paulus. Dari etimologinya aja nggak ada embel-embel nama Paulus. Kristen itu artinya pengikut Paulus. Kok kamu? Rosman Sinaga. Oh, dalih hobiho. Kalau orang ini ya, kalau sudah jadi dalih jadi kayak gini, ya. Silakan tunjukkan sama saya datanya, bebas request siapa saja kasih sama saya data. Tapi dengan syarat, pakai data dan kamu open cam. Kalau kamu nggak open cam, nggak pakai data, turun. Nggak suka saya. Halak bata, Sinaga Margana. Oh, Marga Sinaga doau. Halak bata doau bang. Islam doau bang. Ya, tapi sok tahu tentang iman Kristen doau bang. Ya, dalil maho. Gitu. Kalau kamu sudah convert ke iman yang sana atau memang imanmu dari sana, ya sudah, jangan usik-usik agama orang lain. Tidak perlu usik iman orang lain. Saya juga nggak usik imanmu di sini kan, gitu. Saya nggak tahu kenapa kalian suka banget senggol-senggol iman orang. Mohon maaf ya, saya buka aja. Iman yang paling sibuk ya. Orang-orang yang paling sibuk mengurusi iman orang lain itu kebanyakan berasal dari Islam. Ya. Oknum katanya, oknum ya terserah. Mau dibilang oknum kah, mau dibilang segerombolan kah, kebanyakan. Ya tetap mayoritas yang paling suka mengganggu iman orang lain itu dari Islam. Bukan hanya Kristen. Hindu juga. Oh, orang Hindu banyak Tuhannya. Oh, orang ini sama. Orang Buddha juga sama seperti Kristen. Menyembah Buddha Gautama, menyembah manusia katanya. Entah sejak kapan orang Buddha seperti itu. Ya. Coba kamu pikirkan baik-baik. Kamu ini adalah orang yang beragama, kamu katakan. Agamamu mengajarkan rahmatan lil alamin. Apakah kamu sudah menjalankannya? Kalau memang imanmu datang untuk menyempurnakan, apa yang kau sempurnakan kalau adabmu aja seperti itu? Ada satu tokoh Islam yang saya paling suka, namanya Habib Jafar. Ya, Habib Jafar. Bagi saya, beliaulah Islam yang benar. Habib Jafar. Gak pernah dia bermasalah, bersinggung-singgungan dengan iman orang lain. Ya, Habib Jafar berteman baik dengan seluruh pemuka agama. Ya, tapi saya nggak tahu. Kamu mungkin nggak suka sama beliau, saya nggak tahu. Dan beliau nggak suka bahas-bahas iman orang lain. Itu panutan saya. Sekalipun saya orang Kristen, saya suka konten-kontennya Habib Jafar dan saya follow dia. Jadilah seperti Habib Jafar kalau memang kamu seorang Muslim. Yang dalam keadaanmu Muslim, memperkuat imanmu tanpa mengusik keimanan orang lain. Ya. Makanya hanya orang-orang Islam yang ada di Indonesia ini yang paling, aduh saya nggak tahu ya, bingung, beda ya. Saya pernah berdiskusi dengan Muslim asal Pakistan. Saya juga pernah berdiskusi Muslim asal apa namanya Azerbaijan ya, Azerbaijan. Cara diskusi orang Pakistan, Azerbaijan dengan Indonesia itu beda banget. Indonesia norak habis, serius. Ya, norak banget. Saya ngomong sama orang Pakistan, it's okay. Saya diskusi sama orang Islam dari Mesir, oke. Dia masih bisa menghargai saya. Saya diskusi dari Azerbaijan, is okay. Dari Indonesia, norak. Ya, mohon maaf, sorry to say, dari Indonesia norak, lu pada norak. Ya, kalau kamu tidak merasa dirimu norak, berubahlah dari sekarang. Tapi bagi saya kebanyakan kalian itu norak. Cara diskusimu itu seperti orang tidak pernah belajar. Ya, ada yang mengaku S2 lah, ya. Cara diskusi seperti orang tidak pernah kuliah. Bingung saya. Ya. Seperti itu. Shalom, selamat bergabung. Kenapa? Masuk. Sebentar ya teman-teman, saya kedatangan tamu sebentar. Saya akan balik kamera saya, ya. Sebentar ya. Oke, nah kalian perhatikan dulu itu ya. Kalian perhatikan dulu mereka berdua, jangan sampai hilang ya. Saya akan mute sebentar.
Baik, teman-teman ya. Gini teman-teman, berhubung saya lagi ada tamu ya, karena tidak sopan sekali ketika ada tamu tuan rumahnya aneh-aneh ya kan. Jadi kita akan akhiri dulu live kita ini dan kita akan live lagi apakah besok ya. Dan yang pasti jangan lupa follow-follow dulu dan nanti semua materi pengajaran yang baru saya ajarkan akan saya upload ke YouTube. Kalau buat yang tidak tahu YouTube-nya namanya Serafim Apologetika. Nanti situ teman-teman bisa belajar, kita belajar bersama-sama. Kiranya damai Kristus ada di tengah kita. Sama seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita akan berdoa dulu. Ya, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Salam perawan Maria, Bunda Allah, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, sebab engkau melahirkan Kristus Juru Selamat jiwa kami. Amin. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Baik teman-teman, salve, shalom alaikum, bishem Yeshua HaMashiach, selava Isa Kristus, damai Kristus dan damai tahun baru kiranya menyertai teman sekalian. Kita akan bertemu kembali. Terima kasih.